Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya hormati dan saya banggakan. Salam sehat, sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Yuliani, anggota dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) Cabang Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk menyampaikan materi mengenai virus corona dan vaksinnya. Nah, apa itu penyakit corona? Penyakit corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang baru dikenal. Oleh karena itu, kita belum pernah mendengar istilah COVID-19 pada sebelumnya. COVID sendiri merupakan akronim dari Coronavirus Disease atau penyakit-penyakit gejala-gejala penyakit yang diakibatkan oleh adanya virus corona di dalam tubuh seseorang. Adapun dari angka 19 merupakan angka tahun ditemukannya virus corona tersebut, yaitu tahun 2019. Apa itu virus corona jenis baru? Virus corona B117 ini merupakan virus jenis terbaru dari COVID-19 yang dinyatakan sudah masuk ke Indonesia dan dinyatakan lebih cepat menular, sehingga kita harus lebih menerapkan protokol kesehatan yang sebelumnya istilahnya kita kenal dengan 3M, sekarang menjadi 5M, ditambah 2M lagi, yaitu mengurangi mobilisasi atau perpindahan dan menghindari kerumunan dengan lebih patuh. Nah, coronavirus disease atau COVID-19 ini apa saja sih gejalanya? Biasanya orang yang di dalam tubuhnya sudah terinfeksi coronavirus atau virus corona itu akan mengalami gejala seperti penyakit umumnya, penyakit ya biasanya lah penyakit sehari-hari seperti itu. Gejala klinisnya dapat berupa demam, batuk, pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan gangguan atau sesak pernapasan. Jadi pada umumnya orang yang mengalami gejala-gejala ini tidak menyadari atau belum menyadari bahwa dirinya sebetulnya sudah terinfeksi virus corona seperti itu. Nah, ada satu gejala khas dari virus corona ini jika sudah menginfeksi seseorang, yaitu adanya anosmia atau kehilangan kemampuan untuk mencium. Jadi indera penciumannya dalam hal ini hidung akan terganggu fungsinya. Jadi sama sekali tidak bisa mencium bau atau aroma di sekitarnya seperti itu. Bagaimana virus corona bisa menyebar? Virus corona bisa menyebar melalui adanya kontak langsung dengan penderita melalui percikan cairan pernapasan atau permukaan benda yang terkontaminasi oleh virus corona. Misalkan tangan yang sudah bervirus kemudian memegang mulut atau hidung atau mata, jadi si virus itu bisa masuk ke saluran pernapasan. Bisa dilihat kalau di gambar ini diilustrasikan misalkan melalui bersentuhan tangan langsung, bersalaman, kemudian ada juga yang virus itu nempel nih di benda, misalkan di gagang pintu atau di gangan kalau misalkan di bus. Nah, kemudian kita memegang benda-benda tersebut sehingga virus tersebut tertempel di tangan kita, kemudian kita memegang wajah kita atau area sekitar wajah, misalkan di hidung atau di sekitar mulut, dan virus tersebut bisa terhirup atau masuk ke saluran pernapasan kita. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah tertular virus corona? Kita tidak akan pernah tahu kecuali kita melakukan tes PCR dengan adanya tadi gejala-gejala yang bisa mengindikasikan kalau kita sudah positif nih, sudah terpapar virus corona, yaitu demam, batuk, pilek, letih lesu, tenggorokan sakit, dan sesak napas. Dengan catatan bahwa sepertiga dari kita sudah membawa virus corona namun tampak sehat-sehat saja. Jadi meskipun seseorang sudah terinfeksi virus corona, tetapi ada yang memang tidak bergejala gitu. Itu mungkin bisa disebut biasa yang kita sebut dengan OTG atau orang tanpa gejala. Jadi sebetulnya seseorang itu bisa terpapar virus corona atau terinfeksi virus corona tapi dia tidak menimbulkan gejala. Nah, ini yang lebih berbahaya karena
orang tersebut tidak akan menyadari bahwa virus corona itu ada di dalam dirinya gitu, sehingga justru dia bisa menularkan kepada orang lain tanpa orang lain sadari, tanpa dirinya juga sadari, seperti itu. Apakah jika kita tertular virus corona selalu menjadi sakit? Tentu tidak. Tadi contohnya ada orang yang meskipun di dalam tubuhnya sudah terpapar, sudah terinfeksi virus corona, tetapi dia terlihat baik-baik saja gitu, terlihat sehat atau bahkan dirinya merasa sehat gitu. Hal ini kenapa? Karena berdasarkan hasil penelitian nih dari populasi yang disampling, 30% itu menyatakan dirinya sehat-sehat saja. Itu padahal sebetulnya dia masih bisa menularkan. Nah, kemudian ada juga yang memang mengalami gejala seperti tadi yang disebutkan, dan kalau orang yang seperti ini untungnya dia bisa aware, dia bisa sadar, dia bisa cepat menyadari bahwa dirinya positif, kemungkinan positif, kemudian diperiksa tadi, diperiksa supaya betul-betul diagnosanya itu jelas apakah dia terkonfirmasi positif atau tidak. Jadi dia bisa lebih melaksanakan pencegahan supaya orang lain tidak tertular, misalnya melalui isolasi mandiri seperti itu. Ada juga yang lebih parah dari ini, yaitu yang mengalami gejala berat gitu. Biasanya orang yang terkonfirmasi positif dengan gejala yang berat, terutama pada lansia, itu banyak yang berakhir di kematian seperti itu. Hal ini kenapa? Karena kaitannya dengan penyakit-penyakit yang memang sudah ada sebelumnya di lansia atau di penderita yang meninggal, dan kaitannya dengan imunitas tubuh saat si virus masuk ke tubuh. Nah, kalau banyak yang sehat saja dan cuma sedikit yang perlu dirawat di rumah sakit, berarti penyakit corona ini tidak berbahaya. Salah gitu, bahwa penyakit corona ini tetap berbahaya. Karena apa? Karena kita yang merasa sehat akan menularkan pada keluarga kita yang lebih rentan. Itulah mengapa OTG ini sebetulnya bisa dinyatakan mungkin lebih berbahaya gitu, karena diam-diam dia membawa virus kemana-mana. Orang lain tidak tahu karena orang lain melihat orang tersebut sehat-sehat saja, bahkan dirinya juga bisa menganggap saya sehat, saya baik gitu. Jadi sebetulnya OTG ini termasuk kelompok yang berbahaya. Berbahaya dalam artian berbahaya tanda kutip, maksudnya lebih berbahaya dari yang menimbulkan gejala, karena dia tidak langsung bisa melakukan pencegahan kepada orang-orang di sekitarnya seperti itu. Nah, siapa sih yang termasuk kelompok yang rentan? Yaitu lansia, orang dengan obesitas, kemudian diabetes mellitus, penyakit jantung, perokok, hipertensi, dan orang dengan komorbid lainnya seperti itu. Semakin banyak yang tertular, semakin banyak pula yang perlu ke rumah sakit, sehingga rumah sakit kewalahan merawat pasien, semakin banyak pula yang meninggal dunia. Mungkin lebih tepatnya tenaga kesehatannya gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, 1 tahun terakhir ini, kita melihat banyak sekali tenaga kesehatan yang menjadi korban tanda kutip di tengah tugas mereka yang sangat mulia seperti itu. Banyak jargon-jargon yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan gitu. Padahal sebetulnya bagi saya yang menjadi garda terdepan itu adalah diri kita sendiri masing-masing, karena sebetulnya penyakit ini bisa kita cegah gitu, bukan kita menunggu terinfeksi, bukan kita menunggu terpapar, bukan kita menunggu tertular lalu kita minta dirawat, lalu kita minta ditangani tenaga medis, tapi sebetulnya kita sendiri nih pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara pencegahan seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih jika tetangga kita ada yang tertular virus corona? Nah, ini kaitannya dengan stigma sosial. Jadi jangan mengucilkan mereka karena mereka pahlawan, terutama apabila mereka mau mengakui bahwa mereka positif corona. Maka mereka tidak memperluas penyebaran ini, karena saat mereka mengakui, mereka sedang melindungi keluarga dan lingkungannya. Dengan apa? Dengan isolasi mandiri. Nah,
Lalu apa sebagai tetangga yang harus kita lakukan? Kita bisa membantunya, memberinya dukungan agar mereka ini bisa tenang melewati masa isolasinya. Stop stigma sosial, karena stigma sosial itu berbahaya nih. Misalkan bisa membuat orang menyembunyikan status kesehatan. Enggak, saya positif, hasil tes swab saya positif, tapi saya nggak mau jujur, nanti saya dijauhi orang, nanti saya dikira macam-macam lah gitu, yang negatif-negatif gitu kaitannya dengan stigma sosial. Kemudian orang jadi enggan nih memeriksakan diri, nanti kalau misalkan saya beneran ada hasilnya positif, tetangga saya tahu, saya diuber-uber sama tenaga kesehatan, didata macam-macam gitu. Males juga orang untuk jujur gitu dengan kasus konfirmasi positifnya. Kemudian membuat orang kabur saat akan diperiksa. Nah tadi seperti contoh yang tadi, diobati atau dikarantina, sehingga memperbesar risiko penularan di masyarakat. Pertanyaan yang sering disampaikan oleh orang banyak, jika pernah tertular, apakah bisa tertular kembali? Tentu saja bisa jika kita tidak melakukan perilaku pencegahan dan imunitas kita rendah. Nah, balik lagi intinya ke pencegahan. Pencegahan itu bisa melalui perilaku tadi yang kita kenal istilahnya dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, 3M atau 5M, dan ini fokusnya lagi adalah apa yang ada di diri kita, yaitu imunitas. Bisa melalui cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, dan menghindari kerumunan atau konsep 5M. Dan jika hasil swab kita positif dan sudah melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dan tidak muncul gejala COVID-19 lagi, apakah kita sudah bebas virus corona? Setelah 2 minggu tanpa gejala, maka jumlah virus sudah sedemikian sedikit sehingga tidak akan menularkan lagi. Oleh karena itu, tidak perlu Anda mengucilkan mereka, atau jika Anda yang mengalami positif, Anda tidak perlu merasa berkecil hati karena Anda pernah terkena COVID-19, dan kita jangan sampai mengucilkan orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Apakah kita perlu divaksin? Kaitannya dengan vaksinasi yang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Mengapa sih vaksinasi penting? Nah, bagi individu, vaksinasi dapat mencegah infeksi, mencegah penyakit-penyakit yang menyebabkan infeksi. Misalnya sebelum vaksinasi COVID-19 juga kita udah biasa ya dengar istilah vaksin BCG, polio, campak, DBD, dan lain-lain. Nah, selain untuk individu, kita juga akan mendapatkan manfaat vaksinasi untuk komunitas. Ketika masyarakat telah diimunisasi, telah divaksinasi untuk mencegah suatu penyakit, dalam hal ini COVID-19, maka penyebaran penyakit tersebut akan terhambat sehingga terjadi kekebalan kelompok. Yang terakhir yaitu herd immunity atau imunitas secara massal. Ketika masyarakat telah mempunyai kekebalan, maka secara tidak langsung akan mencegah sebagian masyarakat yang tidak diimunisasi, seperti misalkan nih bayi muda dan orang-orang yang menderita defisiensi imun. Kapan kekebalan kelompok tercapai atau herd immunity? Herd immunity atau kekebalan kelompok akan tercapai jika 80% masyarakat telah kebal terhadap penyakit tersebut. Dalam hal ini penyakit akibat coronavirus. Sehingga sebagian kecil, dalam hal ini 20%, yang belum diimunisasi atau belum divaksinasi bisa juga mendapatkan kekebalan atau bisa juga terlindung. Bagaimana caranya supaya 80% masyarakat kebal? Kita yang sehat harus bersedia divaksinasi untuk melindungi yang tidak sehat. Itulah mengapa saat ini sejak awal tahun pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan dan jajarannya dari pusat sampai ke daerah sampai ke puskesmas bekerja sama dengan tingkat kecamatan dan desa gencar sekali mempromosikan, menginformasikan pentingnya vaksinasi COVID, dan alhamdulillah hal ini didukung dengan kepedulian pemerintah untuk terus juga untuk selalu untuk gencar juga mendapatkan vaksinnya gitu, entah itu import ataupun yang dibikin di
Indonesia gitu, di dalam negeri gitu. Bahkan saking pentingnya vaksinasi ini, pemerintah sampai rebutan nih gitu infonya dengan negara-negara lain untuk mendapatkan vaksin dari negara produsen vaksin seperti itu. Untuk apa manfaatnya? Itu tadi, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui vaksinasi dengan semua sasaran yang sudah dijadwalkan, ditargetkan, sehingga seluruh masyarakat yang mendapatkan vaksin, yang termasuk dalam kelompok yang harus mendapatkan vaksin, bisa melindungi kepada kelompok-kelompok atau sasaran yang kelompok-kelompok yang tidak atau ya yang tidak mendapatkan vaksin seperti itu. Dalam hal ini mungkin anak-anak gitu. Apa yang dimaksud dengan herd immunity dan cara kerjanya bagaimana sih? Nah, bisa dilihat di gambar. Kalau misalkan orang sehat tidak divaksinasi, ini yang warna biru, kemudian yang warna kuning ini sebagai orang sehat yang divaksinasi, dan yang warna merah ini tidak divaksinasi sehingga dia tertular seperti itu. Bisa dilihat kalau misalkan tanpa adanya imunisasi, orang sehat yang tidak divaksinasi itu banyak, tetapi akan ada orang yang tidak divaksinasi yang positif misalkan. Jadi jika hanya beberapa orang yang divaksinasi, misalkan kalau di gambar ini, di ilustrasi ini hanya 3, nah virus akan mudah menyebar nih, karena tadi meskipun ada satu orang yang dinyatakan positif, dinyatakan tertular COVID, tapi kalau misalkan di lingkungannya kekebalannya rendah gitu, jadi bisa cepat menular tuh, saling menularkan seperti itu. Nah, ilustrasi yang kedua kita lihat di bawahnya, yaitu dengan imunisasi. Nih, kalau ini adalah gambaran bagaimana jika vaksinasi atau imunisasi dilaksanakan. Nah, jika sebagian besar orang divaksinasi, dalam hal ini ditunjukkan dengan gambar warna kuning, sementara yang positif cuma 1, yang belum diimunisasi 3, maka di gambar di sebelah kanannya itu virus akan tertahan atau tidak mudah menyebar karena hanya 1 yang positif, sementara yang lain kekebalan tubuhnya bagus. Ini akan lebih menahan penyebaran seperti itu. Jadi ya udah, dia aja yang positif gitu sampai akhirnya dia sembuh gitu. Apakah vaksin COVID-19 di Indonesia ini aman? Vaksin sudah melalui uji klinis dan terbukti tidak memiliki efek samping yang mengkhawatirkan. BPOM sudah memberikan izin penggunaan vaksin untuk COVID-19 Sinovac. Efikasi vaksin di Indonesia dinyatakan 65,3%. Ini merupakan hasil penelitian dan nilai ini melebihi ketentuan WHO bahkan, yaitu 50%. Gitu. Dalam arti efikasi vaksin yang ada di Indonesia itu bagus gitu kan, aman. Nah, vaksin menunjukkan kemanjuran 65,3% dalam uji klinis, berarti ada penurunan 65,3% kasus penyakit pada kelompok pasien yang divaksinasi dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan vaksin. Apa artinya? Efikasi 65,3% berarti jika seseorang sudah divaksin, kemungkinan dia untuk tertular, kemungkinan dia untuk terinfeksi virus corona itu hanya sebesar 34,7%, seperti itu, dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin seperti itu. Dan mengenai keamanan vaksin COVID-19 di Indonesia ini sudah dijamin oleh MUI dan Kementerian Kesehatan, didukung juga oleh BPOM. Nah, ini adalah bukti edaran Majelis Fatwa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengenai bahwa vaksin itu halal dan suci. Jadi selain halal juga suci. Seperti itu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd, Cina, dan PT Bio Farma Persero. Jadi vaksin ini ada yang produsennya itu dari Cina, yang kita biasa dengar dengan istilah vaksin Sinovac, atau ada yang diproduksi di Indonesia melalui PT Bio Farma seperti itu. Dan tentu untuk vaksin yang sudah disebarkan ke seluruh masyarakat di Indonesia ini sudah melalui uji coba dan itu ada di bawah pengawasan BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara dari proses
program vaksinasi, namun penanggung jawab untuk pelaksanaan uji cobanya ada di BPOM dan MUI sebagai sebagai lembaga, sebagai organisasi yang sudah menyatakan nih bahwa vaksin itu halal dan suci, utamanya untuk orang Islam, itu yang memang membutuhkan kejelasan status dari vaksin itu. Nah, siapa saja yang akan divaksin? Nah, vaksinasi COVID-19 ini ada 2 gelombang, yaitu gelombang pertama ini targetnya itu Januari sampai April 2021 nih, harus selesai dengan sasaran petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia. Petugas kesehatan dan petugas publik jelas, karena petugas kesehatan merupakan kelompok, merupakan golongan yang memang merawat orang-orang yang sakit, terutama mungkin yang COVID. Petugas publik merupakan petugas yang akan sering berhubungan dengan masyarakat luas. Seperti jadi kemungkinan terpaparnya itu lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Nah, yang terakhir adalah lansia. Mengapa lansia? Karena lansia tadi saya sebutkan juga di awal bahwa lansia itu kaitannya dengan penyakit-penyakit yang menyertainya, komorbid, penyakit degeneratif, juga kekebalan tubuhnya nih saat ini, seperti itu. Kemudian di gelombang kedua, yaitu yang diprogramkan, yang ditargetkan oleh pemerintah dari periode April 2021 sampai Maret 2022, yaitu sasarannya adalah seluruh masyarakat. Dalam artian ada pembagian lagi menjadi masyarakat yang rentan, kemudian masyarakat lainnya. Siapa sih masyarakat rentan? Masyarakat rentan ini merupakan masyarakat yang tinggal di daerah dengan resiko penularan tinggi. Misalkan yang biasa kita dengar dengan istilah zona merah. Dan masyarakat lainnya. Kalau masyarakat lainnya ini seluruh masyarakat selain dari sasaran-sasaran tadi yang memang harus divaksin. Apakah persoalan COVID-19 selesai setelah kita divaksin? Nah, ini adalah pertanyaannya. Pandemi COVID-19 nyatanya memang belum selesai meskipun kita sudah divaksin. Seperti itu. Dan harus diingat bahwa vaksinasi baru berhasil jika konsep kekebalan kelompok tercapai di Indonesia, yaitu jika sudah 70-80% masyarakat yang divaksin, sehingga akan tercapai yang namanya herd immunity. Jadi masyarakat sudah bisa tuh dinyatakan kebal COVID-19, seperti itu. Sementara untuk sampai saat ini pelaksanaan baru di gelombang 1 dengan sasaran petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia itu belum sampai 70-80% sasaran seluruh Indonesia nih. Kita mungkin baru di tahap 20-30, sementara untuk sasaran di gelombang kedua, masyarakat rentan dan masyarakat lainnya kan masih 1 tahun ke depan prosesnya gitu, jadi masih lama. Jadi herd immunity yang kita harapkan itu untuk tahap ini, untuk hari ini memang belum tercapai, seperti itu. Vaksin memang ampuh, vaksin memang bisa untuk mencegah penularan, meningkatkan kekebalan, tetapi tetap kita harus menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, menghindari kerumunan. Jadi ada tambahan 2M ya, kalau misalkan dulu 3M, sekarang 5M. Tetapi kalau misalkan yang program dari pemerintah itu masih 3M, tetapi 5M ini merupakan program-program tambahan yang sudah digalakkan oleh kabupaten, kota, atau provinsi. Tetapi kalau memang secara Kementerian Kesehatan itu sudah diklaim bahwa yang baku, yang sudah diundang-undangkan, yang sudah dibuat peraturannya, instruksi presidennya itu memang masih 3M, seperti itu. Tetapi tidak ada salahnya juga kita melaksanakan tambahan di 2M, yaitu membatasi mobilisasi, perpindahan, kemudian menghindari kerumunan. Nah, ini ada nih mitos dan fakta mengenai COVID-19. Apakah orang yang lolos pemeriksaan suhu pasti negatif corona? Jawabannya adalah mitos. Mengapa? Karena suhu tubuh tinggi hanyalah salah satu gejala terjangkit virus corona. Tidak semua orang yang terjangkit virus memiliki gejala. Namun demikian, seluruh orang yang telah terjangkit virus corona berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Nah, pertanyaan kedua nih tentang mitos atau fakta. Semua orang bisa terkena COVID-19. Jawabannya adalah mitos.
Jawabannya adalah fakta. Virus corona tidak melihat usia maupun status manusia tersebut. Semua orang, baik muda maupun tua, kaya ataupun miskin, beresiko terinfeksi COVID-19. Nah, yang ketiga, setelah divaksin, kita tidak mungkin tertular virus corona lagi. Jawabannya adalah mitos. Karena apa? Karena kita masih bisa tertular. Karena kekebalan kelompok di masyarakat baru terjadi jika 70-80% masyarakat Indonesia seluruhnya sudah divaksin. Nah, oleh karena itu, walaupun sudah divaksin, masyarakat tetap harus menjalankan perilaku 5M untuk mencegah penularan. Yang keempat, memakai masker akan menyebabkan kekurangan oksigen. Nah, dalam hal ini kita harus setuju bahwa jawabannya adalah mitos. Meskipun memang ada yang mungkin akan mengalami lebih sesak dari kalau misalkan dia tidak memakai masker seperti itu, tetapi itu bukan alasan juga untuk nggak mau pakai masker karena nanti sesak gitu. Itu bukan alasan ya. Nah, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa memakai masker bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan kadar oksigen. Dalam pencegahan COVID-19, masker mencegah kita terpapar dari droplets atau percikan partikel pernapasan dari orang yang terinfeksi virus corona. Nah, ini yang harus kita ingat, yang harus lebih kita utamakan, bahwa upaya pencegahan itu tentu akan jauh lebih mudah dilaksanakan daripada nanti kita akan menyesal kalau kita sudah terpapar seperti itu. Droplets ini dikeluarkan ketika seseorang bersin, batuk, atau berbicara. Kalau kita menggunakan masker, setidaknya kita memiliki pelindung, orang tersebut juga memiliki pelindung, apalagi ditambah dengan jaga jarak, seperti itu. Nah, mitos fakta yang kelima, wabah COVID-19 sengaja dibesar-besarkan oleh pemerintah untuk menakut-nakuti masyarakat dalam mencari uang. Ini banyak sekali nih mitosnya, banyak sekali nih hoax yang beredar mengenai hal ini, seperti itu. Nah, jawabannya adalah mitos. Mengapa? Karena justru kemungkinan jumlah orang yang sudah terinfeksi virus corona ini lebih banyak dari data yang ada. Tadi kaitannya, ada orang yang memang tidak mau mengakui karena takut adanya stigma sosial. Kemudian kalaupun dia mengakui, memang ada ya bantuan untuk saya gitu. Saya nanti kalau misalkan positif harus berobat, macam-macam harus dirawat. Itu banyak sekali pertimbangan orang sebelum mereka mengakui gitu. Nah, semakin banyak masyarakat yang sakit dan tidak bekerja, justru menyebabkan kondisi keuangan negara juga menurun, seperti itu. Nah, oleh karena itu pemerintah mendorong masyarakat untuk tetap produktif dengan menjalankan perilaku 3M. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak. Slide terakhir, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan sosialisasi seputar virus corona dan vaksinnya yang saya laksanakan sebagai tindak lanjut dari pelatihan edukasi COVID-19 yang saya ikuti, yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 2021 yang diselenggarakan oleh PPPKMI Pemda Jabar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih atas perhatiannya, bersedia mengikuti sosialisasi ini dari awal hingga akhir. Kemudian untuk selanjutnya nanti mengisi post-test dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.